Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'd. Para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh pada hari ini kita sudah bangun, bahkan jauh-jauh sebelum waktu subuh dari tidur kita, hingga kemudian kita bergegas untuk berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampailah kita juga dapat hadir di masjid ini, sekaligus di majelis ilmu ini, dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan kemudian thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Islam. Mari kita ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita beroleh keutamaan dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan dari melaksanakan sholat subuh, apalagi berjamaah di masjid seperti ini, dan juga hadirnya kita di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita dengan rahmatnya surganya di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, materi kajian kita pada kesempatan kali ini membahas fikih ibadah. Pada pembahasan yang lalu sebelum kesempatan kajian kita kali ini, yaitu tentang bagaimana syariat Islam memberikan bimbingan mengenai mensucikan hal-hal yang memang wajib atau sepantasnya disucikan, yaitu badan kita, pakaian kita, dan tempat kita, terutama untuk melaksanakan sholat. Kemudian bab selanjutnya adalah tentang sunnah-sunnah fitrah. Ini ada kaitannya dengan membersihkan badan kita dari hal-hal yang memang dianggap itu adalah sebab menempelnya kotoran-kotoran di badan, dan ini merupakan sunnah Nabi SAW. Tapi kenapa disebut sunnah fitrah? Karena juga sejalan dengan fitrah manusia, fitrah manusia yang salimah, yang selamat, yang sehat. Ada kecenderungan kuat di dalam hati seseorang yang memiliki fitrah yang sehat untuk melakukan hal-hal ini.
Maka ini disebut dengan sunnah-sunnah fitrah. Ada yang dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup, ada yang memang harus terus-menerus, bahkan secara berkala. Maka mari kita perhatikan apa saja sunnah-sunnah fitrah itu, dan hendaknya kita melaksanakannya dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW, serta akan menjadikan tubuh menjadi sehat dan terhindar dari kotoran serta penyakit-penyakit. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta imam yang lainnya dalam kitab hadis-hadis mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah al-istihdadu wal khitanu wa qassus syaribi wa natful ibti wa taqlimul adfar. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 5 hal termasuk sunnah fitrah. Yang pertama adalah istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Disebut istihdad karena asal muasalnya dari kata al-hadid. Al-hadid itu besi. Ya kan, kita mengenal di Al-Quran salah satu dari surah-surah ada namanya surah Al-Hadid, artinya besi. Nah, istihdad ini kenapa disebut hadid, dari kata hadid besi, karena memang alat utama yang digunakan untuk mencukur ya. Bulu kemaluan adalah sesuatu yang terbuat dari besi, ya mungkin pisau ataupun gunting atau yang lainnya, maka disebut istihdad ya. Yang kedua adalah wal khitan, yaitu berkhitan, ya, kita menyebutnya sunat ya, sunat. Yang ketiga adalah qassus syaribi, menipiskan kumis, merapikan kumis. Yang keempat adalah natful ibti, mencabut bulu ketiak. Sebagian ulama mengatakan boleh juga mencukur bulu ketiak, tapi yang paling utama memang mencabutnya, karena natfu artinya mencabut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa taqlimul adfar, memotong kuku-kuku ya, kuku di jari-jari tangan maupun kaki. Nah, ini 5 sunnah fitrah. Jadi sesuai dengan fitrah manusia dan juga dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam riwayat lain, ya, itu disebutkan lagi tentang sunnah-sunnah fitrah. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Zakaria bin Abi Zaidah, dari Mus'ab bin Syaibah, dari Talaq bin Habib, dari Ibnu Zubair, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, asrun minal fitrah, ada 10 dari sunnah-sunnah fitrah. Berarti ini dalam redaksi hadis ini ada tambahan lagi ya, dari apa yang tadi kita baca dari hadis yang pertama tadi. Yang pertama adalah qassus syaribi, mencukur kumis. Kedua, memelihara jenggot. Ketiga, bersiwak. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung, yaitu ketika wudu ya, yang disebut dengan istinsyaq. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, mencuci ruas jari-jari, jari-jari tangan ya, dan jari-jari kaki. Ketujuh, mencabut bulu ketiak. Kedelapan, mencukur bulu kemaluan. Kesembilan, istinja. Istinja itu artinya cebok menggunakan air setelah buang air kecil ataupun air besar.
Zakaria berkata bahwa Mus'ab berkata, dan saya lupa yang ke-10, tapi sepertinya perkiraan kuat adalah berkumur-kumur, atau istilahnya madmadah, berkumur-kumur, yaitu merupakan salah satu gerakan di dalam berwudu. Nah, inilah disebut dengan sunnah-sunnah fitrah. Nah, ini sekali lagi, ada yang sekali seumur hidup, ada yang berkali-kali bahkan berkala kita lakukan. Masya Allah ya, Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk hidup bersih dan hidup sehat. Bukan hanya bersuci dari najis, bukan hanya bersuci dari hadas, tapi juga memang membersihkan badan kita, juga itu bagian dari ajaran Islam, bahkan untuk kebersihan-kebersihan yang lainnya. Sunnah fitrah, kalau kita perinci, yang paling pokok pertama adalah al-khitan. Al-khitan. Khitan itu dalam Islam baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Kalau untuk laki-laki hukumnya wajib. Kalau untuk wanita diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Setidaknya adalah sunnah. Nah, khitan itu kalau untuk laki-laki adalah memotong dari seludang kulit yang menutupi ujung zakarnya laki-laki, yang disebut khulfah. Dan diusahakan, kalau menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, khitan itu dilakukan pada seorang anak laki-laki sebelum mencapai usia balik kalau bisa. Bahkan juga afdol apabila dilakukan di saat akikoh, itu bersamaan dengan akikoh, yaitu hari ke-7 dari kelahirannya. Ini untuk laki-laki. Adapun khitan untuk wanita, sebaiknya dilakukan pada saat dilahirkan bayi wanita itu. Jadi tidak tunggu agak besar ya, tapi ketika dilahirkan. Mohon maaf, jadi kalau khitan wanita itu berupa memotong sedikit dari bagian, mohon maaf, klitorisnya. Iya tak? Kenapa? Wah, itu tambah, saya nggak paham istilah itu. Atau ada dalam bahasa Indonesia itu kelentit istilahnya. Ya, itu. Nah, itu biasanya yang ahli di bidang itu ya bidan, atau kalau masih tradisional ya dukun bayi. Jadi yang membantu proses persalinan seorang wanita dalam bersalin atau melahirkan. Dan itu alangkah baiknya untuk bayi wanita pun dilakukan khitan ketika lahir, sekalipun hukumnya tidak sekuat khitan untuk laki-laki, karena ini bermanfaat yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa dengan khitan itu bagi wanita akan semakin membuat wajahnya cerah. Bahwa yang paling penting lagi dengan khitan pada wanita itu, mohon maaf, supaya tidak terlalu berlebihan syahwatnya dikala nanti dewasa. Dan para ulama memperingatkan dengan memberikan contoh banyak wanita-wanita Tatar, wanita Mongol yang mereka adalah belum beragama Islam. Kultur budaya mereka itu wanitanya tidak dihitan, sehingga terjadi kerusakan di antara mereka, terutama ketika anak-anak wanita ini menjadi dewasa, ketika telah dewasa. Karena apa? Syahwatnya berlebih gitu. Tapi di sisi yang lain dianjurkan khitan bagi wanita jangan terlalu berlebihan dalam memotongnya, sedikit saja. Karena kalau terlalu berlebihan akan mengakibatkan wanita itu lemah syahwat atau frigid istilahnya. Gitu. Nah, rupanya mungkin kalau
khitan bagi wanita ini juga sedikit kaum muslimin tahu ya, dan mungkin juga tidak sedikit yang malah tidak mengamalkan. Karena yang dipahami dan dimengerti itu khitan bagi laki-laki. Sebenarnya pada wanita pun ada. Dan itu sudah dibahas ya rata-rata di kitab-kitab fikih oleh para ulama kaum muslimin. Gitu. Ya. Demikian juga khitan disyariatkan, bahkan menurut sebagian ulama wajib hukumnya bagi seorang laki-laki yang baru masuk Islam. Nah, karena rata-rata kan orang kafir itu tidak berkhitan. Hampir semua lah, walaupun mungkin ada ya, tapi kebanyakannya itu tidak berkhitan. Loh Pak, bagaimana kalau masuk Islam itu kan memang kebanyakan sudah dewasa, bahkan ada yang sudah tua, gimana itu? Ya tetap dikhitan gitu. Nah itu kan bukan urusan kita, itu urusannya dokter, iya kan? Atau ahli khitan gitu. Sebab dalam satu riwayat ya, ketika Nabi SAW mendampingi seseorang yang masuk Islam ya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu yang paling pokok, kemudian disuruh untuk mandi besar. Nah ini kalau kita mendampingi orang ya masuk Islam itu tata caranya yang paling pokok itu Pak ya. Kalau untuk laki-laki khususnya yang masuk Islam ya, didampingi dan dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kita jelaskan sedikit ya. Kita artikan, kita jelaskan apa 2 kalimat syahadat. Kemudian disuruh mandi besar. Karena ya orang kafir itu ya dalam keadaan status hukumnya junub terus itu. Dan mungkin sejak dia balik itu kan, apalagi kemudian setelah itu dia menikah, punya istri dan seterusnya, maka dia junub berulang-ulang, tapi tentu belum terangkat hadas besarnya. Maka ketika masuk Islam disuruh untuk mandi besar. Ya nggak usah yang rumit-rumit mandi besarnya. Kan ada mandi besar itu ada 2 macam ya. Pertama pokoknya mandi besar, yang penting meratakan seluruh air ke seluruh tubuhnya. Yang kedua ada runtutan, ada sunnah-sunnahnya ya, seperti mencuci kemaluannya, seperti berwudu ya, dan seterusnya. Maka kalau untuk orang yang baru masuk Islam, pilih yang ringan dulu saja, jangan yang rumit, supaya tidak memberatkan. Gitu. Nah, yang terakhir perintahkan untuk berkhitan untuk laki-laki. Kata Nabi kepada seseorang yang baru masuk Islam ketika itu, alqi anka sya'ral kufri wahtatin. Campakkan, buanglah darimu syiar kekufuran dan berkhitanlah. Berkhitanlah gitu. Khitan ini pada awal mulanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sendiri yang pertama-tama mengamalkan berkhitan, karena sebelum itu beliau belum berkhitan. Dijelaskan dalam salah satu riwayat, kalau tidak salah di tafsir Ibnu Katsir, bahwa Nabi Ibrahim itu berkhitan ketika usianya 80 tahun, menggunakan alat semacam kampak gitu ya. Jadi ditiru persis sekarang. Menghitan kayak kampak. Engkau pas ngampak rodong ngantuk titik nyeliwet gimana itu? Nah, iya. Iya tuh. Nah, kalau sekarang sudah canggih alatnya ya, sudah modern tuh. Bahkan ada istilahnya khitan laser kayak gitu ya. Jadi cepat kering gitu. Ya, pagi-pagi anak-anak itu dikhitan ya, sorenya sudah bisa lari-lari main-main kan gitu kalau sekarang ya. Kalau zaman saya ke belakang dulu itu ya masih sederhana. Menggunakan gunting, bahkan menggunakan pisau. Ada yang menggunakan apa Pak? Kulitnya bambu loh ada. Namanya sembilu, nopo bahasa Jawa niku. Belangat. Iya, nah itu. Nah, itu kita. Dan biasanya menjadi kebiasaan di kalangan kita orang Indonesia yang muslim, kalau anaknya dikhitan mengadakan tasyakuran. Itu hukumnya boleh itu. Boleh itu. Jadi tidak dianggap bid'ah itu.
Walaupun tidak diketemukan hadisnya, tapi ini diamalkan oleh sebagian para sahabat Nabi. Di saat sebagian mereka telah mengkhitan putra-putranya, nggak apa-apa ngadakan semacam walimah, bagian dari tasyakuran gitu. Tapi tidak wajib hukumnya seperti itu. Ya, sehingga saya dan panjenengan kalau diundang walimah acara khitan, datang saja, tidak masalah. Bahkan dalam rangka juga memenuhi undangan kaum muslimin yang itu hukum asalnya adalah kita wajib untuk mendatangi. Ya. Nah itu disebutkan juga di dalam riwayat, bahkan di dalam riwayat yang sahih tentang Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim berkhitan. Ya, Nabi SAW yang menceritakan, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi thamanuna sanatan. Ya, kata Nabi SAW bahwa Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan setelah berusia 80 tahun. Catat, bukan 8 tahun ya. 8 tahun Nabi Ibrahim belum jadi nabi. Ini sudah jadi nabi dan sudah tua umurnya, yaitu setelah melewati usia 80 tahun. Di sini aja belum ada yang 80 tahun. Iya. Nah, ini Nabi Ibrahim usia 80 tahun baru berkhitan. Loh, bukan berarti Nabi Ibrahim orang tuanya dulu tidak muslim. Kenapa Nabi Ibrahim tidak berkhitan ketika mungkin remaja atau mungkin baru diangkat jadi nabi gitu ya? Ya, karena syariatnya khitan baru turun ketika itu. Ya, manakala Nabi Ibrahim mencapai usia 80 tahunan baru Allah mensyariatkan berkhitan. Sedangkan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melestarikan ajaran Nabi Ibrahim. Disebutkan di surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, seorang yang sangat-sangat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Nah, di antara syariat Nabi Ibrahim apa? Berkhitan. Maka dilanjutkan juga dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dalam syariat kita ini, tentang berkhitan ini. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum ada kelonggaran biaya untuk khitan, sekarang ini banyak teman-teman mengadakan khitan gratis, ya. Termasuk sekaligus saya sampaikan, promokan, teman saya juga bikin semacam panti asuhan di Mojokerto, ya. Itu juga sering mengadakan program khitan massal gratis. Bahkan anak yang dikhitan dapat bingkisan hadiah, dikasih uang, dikasih sarung, dikasih baju, dikasih jajan, kue-kue, ngoten. Jadi bukan cuma gratis, malah pulang itu disangoni. Ya. Barangkali panjenengan punya teman, punya kerabat, ada anaknya yang orang tuanya pengen mengkhitan, tapi mungkin ada kesulitan biaya, monggo didaftarkan, bisa lewat saya. Ini insya Allah program ini akan dijalankan bulan Desember ini. Artinya ini kan November ya. Jadi bulan depan Desember tanggal 21 Desember tahun 2025, bertempat di Mojokerto. Barangkali ada, monggo. Jadi sudah dimudahkan sekarang ini, alhamdulillah. Nah, masalah berkhitan ini yang afdol memang di hari ke-7 mana? Dari kelahiran seorang bayi yang dikhitan itu. Nah, disebutkan di sini saya bacakan riwayat yang sahih, ya, riwayat At-Tabrani
Dari sahabat Jabir, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW aqqa anil Hasan wal Husain wa khanatahuma li sab'ati ayyam. Bahwa Rasulullah SAW mengakikohi Hasan dan Husain. Sinten Hasan dan Husain itu? Nah, salah satu atau dua orang dari cucu Nabi SAW, putra dari Fatimah binti Rasulullah SAW, ayahnya kedua anak ini adalah Ali bin Abi Thalib, dan mengkhitan keduanya pada hari ke-7. Nah, ini menjadi dalil bahwa kakek itu boleh mengakikohi cucu, terutama ketika orang tuanya belum ada kemampuan secara finansial. Jangan mengatakan nggak boleh kok kakeknya sing ngakikohi. Boleh, cuma masalah mengakikohi itu memang bagi para ulama yang mengatakan wajib, itu menjadi kewajiban atau tanggungan orang tuanya. Nah, kalau semisal orang tuanya belum ada kemampuan, kakeknya mampu kaya raya, lah monggo, sunnah tapi hukumnya bagi kakeknya. Atau mungkin kedua orang tuanya atau ayahnya nggak ada, sudah meninggal dunia, anak ini yatim kan gitu. Lah kakeknya masih hidup, masih ada dan punya kemampuan, silakan sunnah. Dalilnya apa? Niku wau Rasulullah SAW malah yang mengakikohi kedua cucunya sekaligus, yaitu Hasan dan Husain. Iya. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikohi Hasan dan Husain hanya menyembelih 2 ekor kambing saja. Berarti tiap satu orangnya 1 kambing. Loh Pak, kok nggak 2 kambing Pak? Berarti kalau Hasan Husain 2 orang berarti 4 kambing. Kok nggak 4 kambing? Lah, ada keringanan, ada rukhsah. Karena ada keterbatasan finansial, mampunya untuk 1 orang cuma 1 kambing. Kalau 2 orang berarti 2 kambing. Boleh. Tapi kalau ada kemampuan, ya diusahakan 2 ekor kambing untuk 1 bayi laki-laki dan 1 kambing untuk 1 bayi perempuan. Jadi seumpamanya satu ketika saya pengen akikoh, terutama ini di hari ke-7 Pak, karena ini yang paling afdol. Tapi ini keadaan finansial saya terbatas, bisanya beli 1 kambing. Loh boleh, silakan. Karena memang itu kemampuannya. Dalilnya mana? Rasulullah SAW mengakikohi Hasan dan Husain cuma 2 kambing. Atau misalnya saya pengen 2 kambing tapi nanti ditunda, monggo. Kalau menurut Ibnu Qayyim demikian juga akikoh, diusahakan anaknya itu belum mencapai usia balik, sebelum balik. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis, walaupun hadisnya dhaif, akikoh itu yang utama hari ke-7, kalau nggak bisa hari ke-14, kalau nggak bisa hari ke-21, dan ya sudah sampai situ, jadi terus kelipatan 7 laga orang mari ini 7, 14, 2, 1. Nah, jelas ya? Jadi ini sebenarnya longgar saja. Yang terpenting memang diadakan akikohnya. Loh bagaimana Pak kalau saya ingin mengakikohi diri sendiri? Karena ketika saya tanya-tanya, waktu aku bayi itu belum diakikohi sama orang tua aku. Di samping mungkin ya belum ada kemampuan, juga orang dulu tidak begitu paham syariat akikoh. Terus gimana kalau saya akikohi diri sendiri? Boleh, hukumnya sunnah. Dan ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan ya hadis Nabi, bahwa Nabi pernah mengakikohi dirinya, tetapi hadis ini dinilai dhaif. Hanya saja menurut pendapat Imam Ahmad boleh, hukumnya sunnah. Matan. Walaupun sudah tua, monggo kalau belum. Kok nanti ini pas setiap pengajian mangan kambing terus ini. Lagi sampai guru, lagi koin, guru. Oh ini 2 kambing sampai.
jamaah Masjid At-Taqwa nih ben bulan ya pas taklim saya terutama ya kalau bisa. Ini kok habis taklim mangane kambing ya. Gulai kambing sate apa ini? Ya itu anak salah satu jamaah Pak yang mengakikohi dirinya sendiri. Boleh, itu sunnah hukumnya. Sunnah. Kalau wajib itu bagi orang tuanya. Kalau bagi anaknya sendiri, kalau mau mengakikohi dirinya sendiri, tentu setelah dewasa, setelah tua ya, sunnah. Lo barangkali lo ya pas ya punya uang banyak oleh tumtuman warisan ya oleh 1 miliar bingung kayak apa kira 1 miliar ya. Nah ya diantaranya apa, wah tanya-tanya ya, kemungkinan besarnya lah orang-orang tua dulu itu belum paham masalah akikoh, belum paham ya, maka tak akikohnya diriku sendiri ya gitu. Apalagi sekalian sama istriku, berarti kambingnya telu Pak. Kambingnya berapa? 3, insyaallah ya. Duitnya 1 miliar nggak kerasa tuh Pak ya, buat beli apa? Nah, apalagi sekarang juga dimudahkan lagi, gak usah repot-repot cari kambing sebagai, banyak catering akikohan banyak, tinggal dihubungi, pesan, kirim duitnya, nanti hari hanya tolong dikirim, wes langsung tinggal siap saji, tinggal siap dimakan. Ya, dimudahkan. Ya. Kok daripada sampean duitnya akeh cuma mangan-mangan gitu ya. Mangan-mangan juga kadang keluar uang banyak toh. Makan enak-enak gitu. Ngundang tonggo nih lah, atau mungkin di pengajian gitu. Nah, sekalian kok sekali-kali kalau memang belum diakikohi, mending juga apa? Mengakikohi dirinya sendiri. Apa manfaatnya? Supaya orang tuanya di akhirat insya Allah kalau muslim nanti mendapatkan syafaat melalui kita. Karena apa? Kata Nabi SAW ya, kullu mauludin murtahinun bi akikotihi. Setiap bayi yang terlahir itu tergadaikan dengan akikohnya. Maksudnya tergadaikan menurut keterangan sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad, bahwa orang tuanya itu sebenarnya itu akan mendapatkan syafaat lewat anaknya. Cuma berhubung anaknya belum diakikohi sama dia, jadi terhalang syafaatnya. Mene bekne kan gitu istilahnya. Kalau banyak uang, dapat rezeki banyak, kayak acara apa gitu. Dia sekali-kali diingat-ingat. Atau bukan ingat-ingat, nggak ingat ya, ditanya-tanya, kemungkinan besar belum lah, maka mending pakai akikoh, mengakikohi dirinya sendiri. Nah jadi yang afdol itu menyunatkan bayi ya, menyunat bayi itu di usia hari ke-7 ya, dari kelahiran. Jadi juga bersamaan dengan pelaksanaan akikoh gitu. Jadi di hari 7 itu ya anak itu ya dikasih nama. Nah, sampean ini harus punya ilmu, walaupun mungkin sudah tidak punya anak lagi ya, kan jenengan punya cucu misalnya nanti. Nah nanti orang tuanya anak mantu sampean kandani di hari ke-7 itu yang terpenting. Kasih nama yang bagus, yang baik. Ya, jangan sembarangan ngasih nama. Ya, saya dulu di Jawa Barat tuh ada ketemu orang namanya Muhammad Farji. Lah kok iso lagi biene apa ya? Iya kan dikiranya wah ini Muhammad memang bagus ya. Tapi Farjinya itu wah ini bahasa Arab gitu. Yang penting bahasa Arab ya. Wah itu wajib diganti tuh nama itu. Gitu. Ada lagi perempuan dikasih nama Musyrikah. Wetokane apik. Wis gak ono kampung iki wong wedok jenenge Musyrikah. Tapi apa terjemahannya? Seorang wanita yang menyekutukan Allah. Wah, bahaya ini.
Makanya kasih nama yang bagus. Kalau tidak paham bahasa Arab, tanya ke ustadz. Tanya. Sekarang ya dimudahkan, di Google ya banyak, bisa dibuka nama-nama bayi, nama-nama Islami untuk bayi, laki-laki ada, perempuan ada, tinggal dipilih. Sudah ada terjemahannya, ada artinya. Untuk lebih meyakinkan lagi bisa ditanyakan kepada ustadz. Ya. Dan jangan sampai di hari ke-7 si anak itu belum dikasih nama. Datang tamu, ini bayinya laki apa perempuan? Alhamdulillah laki-laki. Sapa jenenge? Ambo guru-guru. Yo. Wis jenenge si fulan ae dhisik sementara. Loh. Wah, ya kenapa Kak? Dari awal-awal disiapkan namanya gitu. Nah, itu di hari ke-7. Kemudian apa? Ya diakikohi kalau ada kemampuan. Ya. Kemudian dicukur gundul rambutnya. Ya kan? Lah aku gak iso Pak. Kok medeni nih aku sing ya serahno nang sing ahli nih kan. Bawa ke salon, ke barbershop atau yang biasa nyukur, nah itu. Kemudian ditimbang rambut itu, lalu disedekahkan dengan dikeruskan, ya, dikeruskan kepada harga bukan emas. Yang dalam hadis Nabi itu perak, bukan emas. Jadi nggak berat, perak. Perak itu jauh lebih murah daripada emas. Ya, emas saya piro? Sakra. Saya nggak tahu, soalnya nggak tahu tuku emas. Woi, Pak Pinto apa lah 1.200.000. Kemarin kok istri ini emas. Lah sedangkan perak paling 10.000 rupiah lebih lah per gramnya. Yes, pokoknya belasan ribu lah kalau sekarang mungkin. Murah sekali. Jadi itu krusnya dengan perak bukan emas, Pak. Ya, itu sebenarnya yang tepat adalah perak, sehingga juga tidak memberatkan. Karena dalam hadis Nabi itu fiddah itu perak, kalau emas itu dahab. Nah, jadi rambutnya ditimbang berapa gram, katakan 5 gram lah gitu ya. Lah sudah. Sekarang misalnya harga perak itu 12.000 rupiah. 12.000 rupiah kalikan 5 berapa? 60.000 rupiah. Sedekahkan untuk fakir miskin. Gampang, ya, gampang. Kasihkan ke fakir miskin. Nah, di zaman Nabi ya kasih peraknya. Bahkan perak itu kan salah satu alat tukar, yaitu dirham. Tapi kan sekarang kan orang bingung dikasih perak, ya oh pakai perak. Dan kita juga kesulitan ya. Nah makanya dikeruskan dengan rupiah ya. Kemudian apalagi di hari ke-7, nah ada syariat berkhitan juga sebenarnya. Yang paling afdol di hari ke-7 dari kelahiran itu ya. Nah inilah sunnah fitrah yang pertama, yaitu nopo khitan. Alhamdulillah, manfaat khitan itu luar biasa ya, luar biasa. Di samping mengikuti sunnah Nabi, bahkan sunnah Nabi Ibrahim, nantinya juga memberikan manfaat khususnya kepada si anak yang dikhitan, mulai dari dia setelah dikhitan sampai nanti, sampai tua, sampai wafat ya. Dari sisi kesehatan, bahwa ya farji atau penis laki-laki itu kalau seludang depannya nggak dipotong, nggak dihilangkan, di situ menumpuk bibit-bibit penyakit. Maka sering didapati anak yang belum khitan terkena penyakit di saluran kencingnya itu. Dan biasanya solusinya dari dokter disuruh segera dikhitan. Insya Allah mari selesai. Dan seterusnya juga akan dirasakan manfaatnya ketika dia telah dewasa punya istri. Jadi gue gak usah diterang mana lagi, sampai dewi so terang ya. Udah ngerti ini. Cuma saya diceritai seorang teman bahwa dulu Kiai Haji Agus Salim pas acara makan-makan sama orang-orang Belanda, ya. Kemudian tiba-tiba didatangi seorang wanita Belanda, rodok-rodok nyinyir ngeledek
ke Agus Salim bahwa kalian itu orang Islam itu ngapain sih laki-lakinya kok disunat barang gitu. Dan ngomongnya gak gini, ini kan ngomong Jawa, ngomongnya ya serodo-rodo, wong Londo kan ya apa. Lah Agus Salim gak banyak ngomong, apalagi di situ kan perempuan yang tanya ya. Langsung di depannya karena ada pisang diambil pisang. Kemudian silakan nyonya makan pisang ini langsung tanpa dikupas. Oh, yo nggak mau. Masa dimakan sakulit kulit. Dia kata Agus Salim, itulah jawabannya kenapa di kami itu laki-lakinya disunat dihitan. Paham ya? Ya nggak usah diterang nomane ya. Nah gitu. Ojo keliru ya sampai ngantuk. Abu Jibrin tahu ketemu noni Belanda. Loh, kok Abu Jibrin? Agus Salim, Kiai Haji apa? Agus Salim, pahlawan nasional ya. Pahlawan nasional. Ahli diplomasi nih. Ya. Menguasai berapa nih, Bu? 9 bahasa asing kalau nggak salah. Yang kedua, memelihara jenggot. Nah ini tentu bagi laki-laki. Maksudnya memelihara itu ya jenggotnya dijarno, nggak usah dipotong. Dan silakan tentu ya dibersihkan, disisir. Kalau terlalu lebat ya kadang-kadang dikeramasi. Kalau dirapikan misalnya, nggak boleh juga kan? Nah bukan. Kalau dirapikan itu kumis. Nanti ada. Ya. Sunnah fitrah yang lainnya itu merapikan kumis. Jadi kan ada kumis, ada jenggot. Kalau kumis dirapikan, kalau jenggot dibiarkan, tapi tentu dibersihkan. Maksudnya kumis dirapikan, dipotong kalau kumis. Dan diusahakan kalau kumis jangan dihabiskan kalau bisa. Karena hadisnya itu nopo dirapikan kumis itu. Khusus syarib. Nah, dalam hadisnya, redaksi hadisnya tadi ya qassus syarib. Qassu itu artinya mencukur, bukan mengerok atau menghabiskan kumis. Makanya tahallul ya, dalam rentetan ibadah haji ataupun juga umroh ya, itu ada 2 pilihan. Ya, yaitu menggundul habis rambut kepala atau mencukur memendekkan. Yang afdol yang menggundul. Nabi mendoakan 3 kali rahmat bagi yang menggundul, tapi kalau yang memendekkan cuma sekali. Nah, apa bedanya? Kalau memendekkan itu bahasanya qassu, tapi kalau menggundul al-halq. Jadi beda. Nah, sedangkan untuk kumis bukan al-halqu kan, tapi apa? Qassu. Qassu itu apa? Mencukur aja, tidak dikerok nanti. Itu yang terbaik. Nah, dikerok itu kan menggunakan alatnya apa? Iya, alat yang mengukur istilahnya. Jilet atau apalah, goal atau apalah. Ya. Garuk lah itu ya. Nah, kalau memendekkan, memotong ya pakai gunting. Ya, nek pisau karo doa angel, pemane landep pisaue kok malah katut bibire. Cuil. Nah, itu untuk kumis, tapi kalau untuk jenggot itu dibiarkan, tapi dipelihara tentu, ya artinya tidak dipotong tapi ya dibersihkan, disisir dan seterusnya. Ya. Nah, ini termasuk, bahkan kalau memelihara jenggot ini wajib hukumnya. Tidak boleh dipendekkan, tidak boleh dihabiskan apalagi. Karena apa? Karena ada qaul Nabi dan fi'il Nabi. Ada ucapan Nabi, ada praktek yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis yang sahih. Bahkan ya, siapa yang mencukur jenggot ini bagi laki-laki,
sebagian ulama memasukkan ke dalam perbuatan mengubah ciptaan Allah, yaitu diharamkan. Yang disebutkan di surah An-Nisa ayat 119. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Kata iblis atau setan, dan aku suruh mereka, Bani Adam, untuk mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Tidak boleh. Nah, di antaranya mencukur atau memendekkan jenggot termasuk merubah ciptaan Allah. Demikian yang lainnya mungkin ngerok alis, ngerok alis kemudian dikasih petelot. Terus api-api alisnya asli kok malah dikasih apa? Petelot. Atau mungkin merubah yang lain, hidungnya kurang mancung, dimancung no. Operasi plastik ya, plastik atau plastiknya plastik keres atau apa, saya nggak paham. Yang terkenal gitu-gitu tuh di sana negara apa itu, Thailand ya. Thailand itu banyak orang oplas-oplas nih. Bahkan banyak ya orang-orang yang cantik ternyata bukan perempuan, ternyata apa? Laki-laki. Cantiknya ngalah-ngalahkan apa? Perempuan. Lo Pak Ustaz kok ngerti ya, delok sedilut kok YouTube gitu. Kok sampai sebutun. Ya. Delok sedilut YouTube ya kan ada informasi-informasi begitu kan sekarang banyak tuh. Jadi dirubah itu. Kok dagune supaya ketok api kaya endok separo ya, dioplas. Iya toh. Oplas. Itu pasangan juga diharamkan. Iya, kalau idep ini maksudnya ditempeli ngoten nah. Iya, Dipasang. Apa jenenge linier apa jenenge? Linier, angel lah jenenge apa? Itu namanya penipuan, walaupun tidak merubah karena sifatnya tidak permanen kan itu. Dan itu tetap dilarang, penipuan, pemalsuan. Itu juga dilarang. Jadi ada kaidah-kaidah masalah berdandan atau kecantikan, yaitu diantaranya dilarang menipu. Lah menipu itu contohnya nopo? Aslinya rambutnya wis putih kabeh diirengi pakai semir sepatu. Bukan, semir rambut maksudnya sepatu. Kayak kiwi. Itu kenapa dilarang? Ada unsur penipuan. Aslinya putih ketok nopo? Ireng. Nah, demikian yang tadi masang idep itu kan penipuan. Idepnya biasa kok jadi luar biasa. Nanti lah pembahasan itu ya, nanti panjang. Kembali ke sini. Jadi masalah membiarkan. Ya, jadi kalau jenggot malah dibiarkan, bukan dipotong, bukan dihabiskan. Ya, bahkan apabila jenggot dicukur sampai bersih berarti menyerupai kaum wanita. Padahal Nabi mengatakan atau disebutkan dalam riwayat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah SAW telah melaknat kaum laki yang berusaha menyerupai kaum wanita. Ayo, ya itu. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan juzzus sawariba wa arkhul liha khaliful majus. Potonglah kumismu. Nah, itu tadi dirapikan kumis, dicukur kumis. Ya, apalagi kumisnya wis terlalu kental kayak Pak Raden. Ya, kok mangan tawa. Karena gini pikirnya orang tawa. Ngombe tawa. Akhirnya teman-teman di sekelilingnya tertawa. Apa? Lah iku nemplek nang kumisnya gitu. Tok tawanya itu lah gitu. Nah, karena kumisnya wis apa panjang, ketel, nggak dipotong, nggak dicukur. Nah kalau jenggot malah sunnahnya atau tuntunannya
dibiarkan. Peliharalah jenggotmu dan tampillah beda dengan kaum Majusi. Jadi termasuk menyelisihi Majusi ini diperintahkan, karena orang Majusi biasanya memotong jenggot mereka. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, khaliful musyrikina wa firrul liha wa ahfus syawari. Tampillah beda daripada kaum musyrikin. Ya, biarkanlah jenggotmu tumbuh dan pendekkanlah kumismu. Loh Pak, ini saya nggak muncul jenggot ya apa kalau hukumnya saya beli obat supaya tumbuh? Ya terserah, hukum asalnya boleh. Cuma jangan memaksakan diri, karena ada tuntunan membiarkan jenggot itu bagi yang berjenggot. Bapak, ini saya kepengen jenggotnya ketel Pak, cuma ini kok jenggotku kok tuipis-tuiti, nanggung ini. Nggak usah nanggung-nanggung, ya biarkan aja. Ya. Nah bagaimana kalau saya kasih obat gitu biar tumbuhnya lebih lebat? Ya terserah, silahkan. Cuma jangan memaksakan diri. Ada obatnya namanya Firdaus, kan gitu ya. Atau diolesi ya ketan ireng campur gula. Nanti begitu bangun akeh ireng-ireng tumbuh apa? Semut. Nah, itu bukan jenggot namanya. Nah, jadi itu selayang pandang mengenai adanya syariat membiarkan jenggot bagi laki-laki tumbuh itu begitu. Gitu. Jadi itu sebenarnya bukan ciri khas kelompok tertentu, komunitas tertentu, bukan. Ya ada sunnahnya, bahkan termasuk sunnah fitrah. Dan bagaimana penampilan wajahnya Nabi SAW? Beliau memiliki jenggot yang lebat. Beliau seseorang yang sangat berwibawa, tampan dan bercahaya wajahnya, tetapi juga memang beliau membiarkan jenggotnya tumbuh, bahkan lebat. Nah, itu disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, karya Imam As-Suyuti, Syama'il Muhammadiyah. Ya. Loh Pak, saya kira aku kurang iso ya Pak, soalnya terikat dengan aturan pabrik, kantor, dinas, tidak boleh. Ya itu ya gimana lagi kalau begitu? Berarti kan ada udzur, ada halangan mungkin ya. Tapi kalau jenengan memang bisa teguh kuat imannya, ya pilih apa metu ae supaya aku iso membiarkan jenggot. Tapi kalau memang ternyata kondisinya ya masih darurat karena juga pekerjaan ini menyangkut penghidupan keluarga, ya itu insya Allah semoga Allah memaafkan lah. Ya. Tapi nanti begitu pensiun sudah bebas sehingga bisa mengamalkan satu sunnah fitrah ini. Begitu. Kemudian yang ketiga, bersiwak, dan ini bisa dikiaskan dengan menyikat gigi menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Tapi tetap bersiwak lebih afdol, lebih utama daripada sikat gigi, karena persis dengan perintah dan amalan Nabi kalau siwak. Kemudian lebih praktis dibanding sikat gigi, dan lebih bermanfaat daripada sikat gigi. Karena kalau sikat gigi itu dalam satu penelitian ada efek tidak baiknya, bisa menggerus lapisan email yang melapisi bagian luar gigi. Karena bahannya dari plastik kalau sikat gigi itu. Kalau siwak enggak, malah dalam penelitian. Bahkan kalau orang sering bersiwak itu nanti giginya kinclong. Apa kinclongnya? Cemerlang, mengkilat. Ya, dan aromanya juga sangat bagus di mulut. Dan dalam siwak akan mengeluarkan zat-zat yang bisa mematikan bakteri-bakteri yang tidak baik. Dan dengan siwak bisa mengangkat lendir-lendir dahak-dahak di tenggorokan atau di kerongkongan. Maka sangat dianjurkan bagi anak-anak yang belajarnya itu menghafal Quran atau hadis,
untuk bersiwak. Tapi rata-rata angel kita ngamalkan siwak ini. Tidak bisa bertahan lama ya. Kalau bisa harusnya bertahan lama. Paling dapat siwak kan ini pas temennya habis umroh, habis hajian, oleh-oleh sak paket karo air zam-zam, karo apa kacang, Pak Imam, kacang Arab itu loh. Nah, ono siwake, kadang dikasih minyak wangi, kadang sama kopea, nah itu sajadah. Nah biasanya ada siwak. Nah itu. Kalau siwak itu lebih praktis karena tidak butuh media air. Beda dengan sikat gigi. Dan siwak bisa dibawa kemana-mana. Sunnah bersiwak ketika wudhu, baik sebelum maupun sesudahnya, dan ketika akan sholat. Nah, kan bisa sebelum sholat. Nah, sek dulu, kemudian letakkan siwaknya, kemudian takbiratul ihram. Dan siwak ini kesukaan Nabi SAW hingga terbawa kepada menjelang wafatnya beliau. Sebelum wafat minta diambilkan siwak, minta dikunyahkan siwak oleh saudaranya Aisyah dan diberikan kepada Nabi. Maka Nabi SAW bersiwak dengan indahnya, kemudian wafat setelah itu. Ya. Jadi siwak itu disunahkan terutama ya ketika wudhu, itu ada hadisnya. Ketika akan sholat, setiap kali mau sholat, ketika akan membaca Al-Quran. Ini jarang diketahui oleh sebagian kita. Ketika akan baca Quran, bersiwak dulu. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, Nabi SAW telah memerintahkan kami bersiwak, ya. Dan kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba bila bangun malam lalu sholat, maka datanglah kepadanya seorang malaikat, lalu berdiri di belakangnya menyimak bacaan Al-Quran dan mendekat kepadanya sampai menempelkan mulutnya pada mulut si hamba, sehingga dia tidak membaca satu ayat pun melainkan masuk ke dalam rongga malaikat itu. Loh, jadi sebelum sholat malam bersiwak, atau sebelum sholat, semua sholat, sehingga malaikat itu mendekat kepada kita, bahkan mulutnya ditempelkan di mulut kita. Cuma kita kan tidak ngelihat. Ya, Allah perintahkan malaikat mendekati orang sedekat-dekatnya yang bersiwak ketika akan sholat. Ya. Yang keempat, ketika akan masuk ke rumah, ini kebiasaan Nabi SAW. Nabi kalau mau masuk ke rumah beliau, sebelum masuk bersiwak dulu, karena akan menemui istrinya, menemui keluarganya. Jadi alangkah seringnya itu Nabi SAW bersiwak, karena kan prakteknya itu ya sangat mudah, praktis. Kemudian yang kelima, ketika bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, gitu. Loh, ini penting sekali ya. Kebersihan mulut, gigi itu penting sekali karena sebagai alat komunikasi. Ya, di samping akan membersihkan gigi, juga akan memunculkan aroma yang sedap, menghilangkan aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut. Ya. Nah, ini sunnah fitrah yang ketiga. Apa tadi? Bersiwak. Yang keempat, yaitu makruh hukumnya mencabut uban. Jadi uban itu atau rambut memutih itu ya jangan dicabut. Kalau dipotong boleh dalam rangka bercukur, kan mencukur rambut itu juga ya hal yang baik. Ya.
mencabutnya adalah makruh dan bisa haram sebenarnya dalam satu pendapat yang kuat mencabut uban kalau ubannya berupa jenggot bagi laki-laki, karena jenggot juga ya Pak Imam ya apa beruban, bahkan berubah menjadi putih kan gitu. Ya. Jadi rambut yang putih atau uban di kepala itu jangan dicabut. Apalagi kalau semua rambutnya sudah memutih semua lah, kalau dicabut jadi ya gundul. Dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mencabut uban. Tidaklah orang muslim yang beruban rambutnya dalam Islam walaupun hanya sehelai saja, kecuali itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak. Jadi itu ubannya tambah akeh, tambah mencorong cahayanya di akhirat. Makanya kalau rambut kita sudah mulai beruban, ada ubannya, ya gak usah kupu. Kenapa? Ya semua orang juga seperti itu. Ya, dan itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Pertama di dunia mengingatkan kita bahwa umur kita sudah sepuh, umur kita sudah senja, sehingga kita akan lebih bersiap-siap untuk memperbanyak bekal menuju akhirat. Ya. Gitu. Yang kedua di akhirat bahwa uban itu akan mengeluarkan cahaya dengan izin Allah sehingga mencahayai atau memberikan cahaya bagi pemiliknya di akhirat. Makanya makruh hukumnya dicabut uban. Ya. Kemudian masalah uban, haram mewarnai uban atau menyemir uban dengan warna hitam. Maka silakan mengecat atau menyemir uban selain dengan warna hitam. Gitu. Tapi juga jangan terlalu neko-neko, rambutnya dikai cat warna hijau gitu ya. Atau dibelonteng-belonteng ono apa? Ono hijau, ono abang, ono oranye gitu. Nah itu kan niru orang-orang yang dablek, yang fasik gitu. Ya warna-warna yang lain lah, yang kalem seperti coklat atau pirang gitu, semacam itulah. Ya. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir, pada waktu peristiwa penaklukan kota Mekah, Abu Quhafah itu ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, bertemu Nabi SAW, dan Abu Quhafah itu rambutnya serta jenggotnya sudah memutih seperti bunga yang berwarna putih. Maka Rasulullah SAW bersabda, ubahlah warna putih ini dengan warna lain, namun jauhi warna hitam. Wajtanibus sawad, jauhi warna hitam. Karena itu tadi, kalau uban dikasih warna hitam itu penipuan. Yang keduanya, kadang orang jadi lupa sebenarnya dia itu sudah beruban, tapi karena hitam lupa, dianggapnya belum beruban. Saya merasa nomai. Nah itu tidak menjadi nasihat bagi dirinya. Bahkan ada ancaman dari Nabi SAW, dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada satu kaum yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam seperti dada-dada burung merpati. Mereka tidak akan mencium harumnya surga. La yurihuna raihatal jannah, mereka tidak akan menghirup harumnya aroma surga.
gitu ya. Jadi silakan kalau mau menyemir uban tapi hindari warna hitam. Warna yang lainnya boleh. Nah, inilah mungkin dari sunnah-sunnah fitrah yang perlu diterangkan ya. Kemudian tentang masalah itu tadi sunnah-sunnah fitrah yang lain lagi yang perlu diterangkan, masalah istihdad. Nah, istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Itu dicukur boleh. Tapi sebagian ulama menyarankan mohon maaf jangan terlalu pendek, yang biasa saja. Karena itu akan mudarat bagi pasangannya. Dan nopo paling maksimal mencukur kumis, memotong kuku ya. Demikian juga mencabut atau mencukur bulu ketiak atau mencukur bulu kemaluan itu jangan sampai melewati masa 40 hari. Jadi maksimalnya 40 hari. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wukita lana fi qassis syawaribi wa taqlimil adfari wa natfil ibti wa halqil anati an la natruka min arba'ina lailatan. Ya. Kami diberi tempo atau waktu ya oleh Nabi SAW dalam hal mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan untuk tidak meninggalkan dari 40 hari. Maksudnya ya batas maksimalnya itu adalah sampai 40 hari. Jadi di hari yang ke-40 sudah harus dipotong tadi, dicukur tadi. Batasannya seperti itu. Wah, kuku-kukunya kok panjang-panjang ya. Ternyata sudah melewati 40 hari nggak dipotong-potong. Ini makruh hukumnya. Yeah. Kalau kurang dari 40 hari silakan baik. Ini kan batasan maksimal. Kalau minimalnya ya sekiranya panjang dipotong seperti kuku. Ya, paling tidak ya ketika di hari Jumat, karena kita kaum laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat dalam kondisi yang terbaik. Maka paling tidak kalau kita mau Jumatan potong dulu kuku-kukunya. Demikian juga kumisnya. Pokoknya batasan maksimal itu adalah ya 40 hari. Mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Sudah dari tadi sepertinya waktu tuluh ya. Terbit, nah ya terbit matahari jam 5 makanya. Enten pertanyaan Pak? Iya. Rambut saya putih, saya sendiri hitamkan boleh itu. Ya. Bagaimana halnya dengan istilahnya penggunaan make up atau lipstick bahkan pewarna kuku, ini bagaimana hukumnya itu? Oh, itu kan bagi perempuan. Iya, perempuan. Saya tambah ilmu bagi saya. Iya. Ya, untuk lipstick ya, terus apa lagi yang di wajah perempuan itu tadi? Wadah, dempul ya, boleh, tapi jangan berlebihan itu. Karena itu tidak sampai permanen kalau itu ya, tidak sampai permanen. Jangan berlebihan, pakai lipstick abang ini koyo apa ya? Koyo poh kepodang sing wis bosok. Berlebihan, jangan berlebihan. Ya, karena khawatir nanti jatuhnya ke tabarruj nanti. Jangan berlebihan. Ya kalau bibirnya dikasih dipoles pakai ya penyegar bibir gitu, ada itu kan. Nah, itu boleh-boleh saja karena belum sampai berlebihan. Tidak termasuk penipuan itu yang iya, makanya
makanya kan masih belum kelihatan, masih terlihat aslinya kalau itu. Tidak ada unsur penipuan kalau itu, hanya biasa kan. Kemudian bedak ya jangan berlebihan sampai kayak dempul gitu kan. Sekilas saja itu boleh, dibolehkan. Ya, karena masih tetap tidak merubah dari yang aslinya dan masih kelihatan aslinya gitu. Terus mewarnai kuku. Nah, mengkutek. Nah, ini ada perincian ya. Dianjurkan perempuan itu pakai kutek atau pakai inai untuk menghiasi ya telapak tangannya. Tapi, nah ini tapinya, catatannya, jangan menggunakan bahan-bahan yang sifatnya tidak tembus air. Karena nanti ketika berwudu, nah itu kan tangan itu salah satu rukun wudu yang harus terbasuh terkena air. Nah, nanti bisa menyebabkan wudunya tidak sah. Gitu. Ya. Jadi semacam misalnya kutek dari cat minyak, itu cat minyak itu sifatnya tidak tembus air. Ya, maka menggunakanlah bahan-bahan yang lain seperti inai atau pacar air, itu sifatnya masih bisa ditembus air, bukan sejenis minyak, bukan sejenis cat minyak. Kan ada perempuan itu pakai kutek yang tebal bahkan permanen sampai bertahan berbulan-bulan, dan itu nggak tembus air. Atau hiasan-hiasan yang dicoret-coret di tangan ternyata itu memang seperti cat sehingga nggak tembus air. Nah itu nggak boleh. Jadi yang lembut-lembut yang bisa ditembus air itu boleh. Bahkan sebagian dari para sahabat mengatakan itu baik bagi perempuan karena menunjukkan semakin menunjukkan keperempuanannya atau feminimisnya, semakin feminin, yang semakin terbedakan dengan kaum laki-laki. Dan itu juga bagian dari zina atau perhiasan yang menyenangkan terutama bagi suaminya. Maka itu dianjurkan malah. Cuma jangan menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat ditembus oleh air. Itu bisa ditanyakanlah kepada ahlinya. Niki nopo Pak? Niki cat minyak. Ini nggak tembus air. Enggak Mbak, itu buatan tembus air. Nah itu berarti nggak boleh, hindari. Gitu. Cari bahan yang lain. Bahkan kalau bahan yang lain itu sifatnya nggak permanen, dikasih air gitu sudah hilang, digosok-gosok, sudah hilang. Bisa digosok nemen gini hilang. Tapi kalau cat, nggak hilang-hilang. Harus ya mungkin pakai bahan lain, zat lain untuk bisa melunturkannya. Nah, cirinya begitu. Oke, ngoten Pak Pinto. Ya, jadi kalau Pak Pinto mau nyemir silakan. Ya. Hindari warna hitam. Tapi menurut saya enggak pengen menyerah. Alhamdulillah tambah enggak apa-apa, malah bagus. Karena ya itu bagian dari juru penasehat kita bahwa ya usia kita itu sudah senja, mengingatkan kita untuk lebih berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Apa satu? Iya. Berkenaan dengan uban, kebiasaan ada seseorang mencabut uban dengan berdalih uban kecil itu kalau ketika dicabut rasanya gatal banget. Setelah dicabut uban rasa gatalnya hilang, gimana sih? Sering saya melihat di kalangan orang tua yang perempuan itu minta tolong cabut uban yang masih berusia katakanlah masih pendek. Itu kalau dicabut pasang gatalnya hilang, kalau kan dicabut katanya masih terasa. Gimana hukumnya itu? Kalau setiap uban gatal, bagaimana kalau seseorang yang rambutnya uban semua? Jadi gundul ya. Gatalnya kan mungkin nggak terus menerus itu, biarkan saja, nanti juga akan hilang sendiri dengan izin Allah. Karena dalam rangka kehati-hatian tadi dilarang mencabut uban. Ya hukumnya makruh Pak.
yang kuat, bukan sampai haram. Tapi kalau tidak mencabut karena mengikuti sunnah Nabi berarti dapat pahala. Kalau dicabut nggak haram tapi makruh. Makruh itu kurang baik, tidak terpuji. Ini nggak sampai berdosa lah, nggak sampai berdosa. Yang berdosa itu tadi rambutnya, ubannya itu dirubah warnanya jadi warna hitam. Nah itu tadi disemir pakai semir hitam. Nah itu yang ya berdosa. Tadi kan diancam oleh Nabi tidak akan menghirup bau surga atau aroma surga kan itu. Tapi kalau mencabutnya uban itu makruh. Nah kan sebisa mungkin walaupun makruh kan kita jauhi, kita hindari kan kata. Dan nanti kehilangan keutamaannya di akhirat bahwa uban itu nanti mengeluarkan cahaya loh kan eman. Semakin rambutnya itu yo ketel tapi ubanan KB jadi berubah jadi putih berarti nanti semakin mencorong. Ibaratnya kayak ono pengacara terkenal. Nah itu rambutnya putih semua. Lah itu mencorong kalau dia muslim di akhirat. Dia gatal-gatal itu relatif lah. Mungkin sebagian gatal, sebagian enggak. Kadang dibiarkan juga akhirnya enggak gatal cuma. Atau mungkin yang gatal tangannya, pengen nyabut uban, bukan ubannya. Intinya itulah hukum seperti itu, hukum seperti itu. Ya. Jangan terlalu banyak ditawar-tawar koyong dodolan, gitu. Nah, kecuali dalam keadaan yang betul-betul darurat. Kalau darurat itu beda lagi hukumnya. Ya, nah. Terpaksa seseorang harus menggundul, terpaksa seorang harus mencukur sebagian rambutnya karena mungkin luka dan sebagainya. Itu kan namanya darurat. Dalam kaidah disebutkan ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu menjadikan yang dilarang pun sementara waktu jadi boleh kan gitu. Tapi kita tidak menggampang-gampangkan ke dalam hukum darurat padahal memang belum darurat. Nah, kalau ini ngaji kita selesaikan sudah darurat Pak, karena udah terlalu melebihi waktunya ya. Makanya kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.